kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo para pelajar yang hebat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan coba membahas materi kelas 10, yaitu Kingdom Plantae. Pengertian tumbuhan Talopita berikut yang tepat adalah, di dalam Kingdom Plantae, sistematika kita bagi dua ya. Yang pertama, tumbuhan yang termasuk Talopita, yaitu tumbuhan yang belum jelas mana akar, mana batang, dan mana daunnya. Ini kita kelompokkan sebagai Talopita ya. Contohnya misalnya alga, kemudian jamur, lumut sebagian ya, kemudian lichen. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah Cormopita. Ya, Cormopita yaitu kelompok tumbuhan yang sudah berkormus, artinya sudah jelas mana struktur akarnya, batang dan daunnya sudah bisa kita bedakan. Contohnya seperti tumbuhan paku-pakuan, Gymnospermae, tumbuhan biji terbuka, dan Angiospermae, tumbuhan biji tertutup. Nah, jadi kalau kita lihat soalnya Talopita atau tumbuhan talus ya, yang belum jelas akar, batang, dan daunnya. Nah, opsi A, tumbuhan yang sudah memiliki daun, akar, dan batang. Ini termasuk cirinya kormus ya, jadi salah. Yang B, tumbuhan sudah berkayu. Ini juga salah ya. Berkayu salah satu ciri khas dari tumbuhan Cormopita. Yang C, tumbuhan yang mampu bertunas. Ini kurang tepat. Yang D, tumbuhan yang belum memiliki daun, akar, dan batang yang jelas. Ini yang benar. Kemudian yang E, tumbuhan yang mampu berbunga. Ini juga kurang tepat ya. Jadi jawabannya dadu. Ciri yang menunjukkan perbedaan karakter tumbuhan monokotil dan dikotil adalah, mari kita lihat perbandingan tumbuhan monokotil dan dikotil ya. Option A, monokotil berakar tunggang, dikotil berakar serabut ya. Nah, ini kalau kita lihat dari perbedaan monokotil dan dikotil ini terbalik. Ya, di mana monokotil mestinya berakar serabut, dikotil berakar tunggang ya. Yang B, batang monokotil terdapat kambium, dikotil tidak. Ini juga terbalik ya. Justru monokotil tidak ada kambiumnya ya, dikotil ada. Yang C, pada monokotil batas antara korteks dan empulur tidak jelas, dikotil jelas. Nah, ini benar ya. Yang D, mahkota bunga monokotil kelipatan 5, dikotil kelipatan 4. Ini salah. Mahkota bunga pada monokotil itu kelipatan 3. Dan bunganya biasanya mahkotanya kecil ya, dan tidak menarik ya. Kemudian yang E, tulang daun monokotil menyirip atau menjari, dikotil sejajar atau melengkung. Ini juga terbalik ya. Jadi kalau monokotil itu tulang daunnya sejajar atau berbentuk seperti pita ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Fungsi rhizoid pada tumbuhan lumut adalah, dari ciri khas atau karakteristik dari tumbuhan lumut, kita bisa lihat bahwa rhizoid atau akar palsu pada lumut ini salah satu menjadi ciri khas lumut. Mengapa dia masih memiliki ciri talus ya, di samping juga dia belum memiliki pembuluh xilem dan floem. Namun rhizoid ini meski dia akar palsu atau akar semu, fungsinya sama dengan akar sebenarnya ya. Jadi fungsinya adalah untuk menyerap air dan garam mineral atau melekatkan diri pada suatu substrat ya. Jadi kalau kita lihat pilihan yang paling tepat adalah dadu. Berikut ini yang bukan ciri-ciri dari tumbuhan paku adalah, dari karakteristik tumbuhan paku ya, kita bisa lihat bahwa tumbuhan paku termasuk tumbuhan yang sudah berkormus ya, dan dia sudah jelas akar, batang, dan daunnya. Jadi kalau kita lihat opsi A, tubuhnya berkormus, ini benar ya, batang, akar, dan daunnya sudah jelas. Kemudian yang B, tubuh peralihan antara talus dan kormus, ini salah. Ini adalah karakteristik dari tumbuhan lumut atau Bryophyta. Yang C, generasi sporofit lebih dominan. Ini betul. Ya, ini berkebalikan dengan tumbuhan lumut. Ya, kalau lumut yang dominan adalah gametofitnya.
Option D, memiliki pembuluh angkut. Ini benar. Jadi paku sudah ada xilem dan floem ya. Secara evolusi, tumbuhan paku lebih maju perkembangannya dibandingkan dengan tumbuhan lumut. Yang E, mengalami metagenesis. Ini juga benar ya, meskipun lumut juga mengalami metagenesis ya. Jadi antara paku dan lumut ini ada persamaan dan juga ada perbedaannya ya. Jadi nanti kita harus harus benar menganalisa soalnya supaya kita bisa menjawab dengan akurat ya. Jadi yang salah di sini adalah tubuh peralihan antara talus dan kormus, karena ini adalah ciri dari tumbuhan lumut ya. Jawabannya bola. Berikut ini yang bukan ciri dari tumbuhan lumut adalah, nah mari kita lihat karakteristik dari tumbuhan lumut ya. Lumut dan paku itu ada persamaan, ada perbedaan. Hanya saja lumut di dalam sistematika statusnya berada di antara tumbuhan Talophyta dan Cormophyta. Ya, jadi ciri talus pada lumut masih ada, di antaranya akarnya masih berupa akar palsu, kita sebut namanya rhizoid. Kemudian dia belum memiliki xilem dan floem. Nah, kalau kita kembali kepada soal, manakah yang bukan ciri dari tumbuhan lumut ya? Kalau kita lihat yang A, tumbuhan peralihan antara talus dengan kormus. Ini benar. Ya, lumut berada di antara Talophyta dan Cormophyta. Yang B, tubuh berkormus. Ini salah. Ini adalah ciri dari tumbuhan paku. Ya. Yang C, mengalami metagenesis. Ini benar. Jadi ada pergiliran keturunan. Yang D, generasi gametofit dominan. Ini betul. Ya. Dalam metagenesis lumut, yang dominan adalah gametofitnya. Ya, atau tumbuhan lumut itu sendiri. Berkebalikan dengan tumbuhan paku ya. Kalau pada paku yang dominan adalah sporofitnya. Yang E, menghasilkan spora. Ini benar. Ya, ini nanti diperankan oleh sporogonium ya, generasi sporofit. Jadi kalau kita lihat yang bukan ciri tumbuhan lumut itu adalah yang B ya, tubuh berkormus, karena ini adalah ciri dari tumbuhan paku. Tumbuhan paku dapat dibedakan dari tumbuhan lumut berdasarkan ciri khas yang terdapat pada semua struktur di bawah ini ya. Sebagaimana kita ketahui, lumut dan paku termasuk Cormophyta berspora. Hanya saja tumbuhan paku evolusinya lebih maju daripada lumut ya. Jadi ada beberapa karakteristik pada tumbuhan paku yang tidak kita temukan pada tumbuhan lumut ya. Berikut adalah ciri khas atau karakteristik dari tumbuhan paku. Sudah memiliki klorofil seperti halnya lumut juga. Jadi sudah dapat berfotosintesis ya. Struktur akar, batang dan daun pada tumbuhan paku sudah jelas. Jadi dia adalah Cormophyta sejati. Demikian juga sudah ada xilem dan floem. Di mana xilem dan floem kalau pada lumut itu belum ada ya. Akarnya juga sudah akar sejati, yaitu berupa akar serabut. Nah, jadi kalau kita kembali kepada soal, struktur di bawah ini yang membedakan tumbuhan paku dari lumut, kecuali ya struktur akarnya ya, ini benar. Dimana kalau lumut akarnya masih akar palsu, paku sudah akar sejati, yaitu akar serabut. Susunan anatomi batangnya ya seperti yang kita sebutkan tadi, dia sudah ada xilem dan floem. Lumut belum ada, jadi ini juga merupakan pembeda atau pembeda ciri dari paku dengan lumut. Kemudian yang C, morfologi sporangiumnya, ini juga berbeda ya. Kalau pada paku itu struktur sporangiumnya nanti ada sel anulus untuk mengatur mekanisme pengeluaran spora ya. Kalau pada lumut kita sebut namanya gigi peristome ya. Jadi ini berbeda juga. Kemudian yang D, sifat haploid sel kelaminnya ini sama ya, sama-sama haploid, baik antheridium pada paku maupun pada lumut. Demikian juga archegoniumnya sama-sama bersifat haploid. Jadi ini merupakan persamaan ya. Yang E, bangun dasar daunnya ini juga berbeda ya, di mana pada tumbuhan paku dia sudah ada daun besar dan daun kecil, dan berdasarkan fungsinya juga sudah bisa dibedakan. Ada daun sporofil, penghasil spora, dan ada daun tropofil, media fotosintesis ya. Jadi soal ini yang paling tepat adalah dadu. Struktur pembentuk gamet pada tumbuhan paku terdapat pada bagian. Nah, ini seperti halnya lumut, paku juga memiliki metagenesis ya. Mari kita lihat urut-urutannya. Cara mengingatnya ratajet ya. Ra itu adalah spora, kemudian akan tumbuh menjadi protalium.
Nah, protalium berperan sebagai gametofit, yaitu menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Sperma dan ovum selanjutnya akan membuahi dan terbentuk zigot. Zigot selanjutnya berkembang jadi embrio, lalu embrio menjadi tumbuhan paku dewasa. Nah, paku dewasa berperan sebagai sporofit untuk menghasilkan spora kembali. Ya, jadi pada paku ini akan terjadi pembelahan meiosis yang menghasilkan spora yang bersifat haploid. Ya, sementara pada gametofit akan terjadi pembelahan secara mitosis. Ya, jadi ini berbeda dengan gametogenesis pada manusia atau tumbuhan tingkat tinggi lainnya. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada soal struktur pembentuk gamet pada tumbuhan paku itu adalah protalium. Ya, dia berperan sebagai gametofit dan sebagai sporofitnya adalah tumbuhan paku itu sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat soal ini adalah jawabannya protalium. Ya, daun itu berperan sebagai penghasil spora dan media fotosintesis. Sporangium itu sebagai tempat terdapatnya spora atau sering juga disebut kotak spora, berperan sebagai alat reproduksi vegetatif. Ya, ini protalium tadi sebagai gametofit atau penghasil gamet. Sorus adalah sekumpulan sporangium. Strobilus itu adalah kumpulan sporofil daun yang bentuknya seperti kerucut. Ya, jadi jawabannya adalah Charlie. Perhatikan skema berikut. Komponen yang ditunjuk oleh nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah. Nah, jadi kalau kita lihat skema ini, ada kata spora, ada kata protonema, lalu ada tumbuhan lumut. Ini adalah skema metagenesis dari tumbuhan lumut, ya, seperti yang sudah kita singgung di nomor sebelumnya, ya. Cara mengingatnya adalah ramal Jess, ya. Ra itu spora, kemudian spora akan tumbuh menjadi protonema, lalu protonema menjadi tumbuhan lumut. Ya, tumbuhan lumut sebagai gametofit untuk menghasilkan antheridium dan archegonium. Sperma dan ovum selanjutnya akan melakukan fertilisasi membentuk zigot. Ya, zigot berkembang jadi embrio, lalu menjadi sporogonium atau sporofit yang selanjutnya menghasilkan spora kembali. Itu dia, ya. Jadi kalau kita kembali kepada soal nomor 1, ya, pada skema ini itu adalah sperma, ya, yang dihasilkan oleh antheridium. Kemudian nomor 2 itu adalah ovum yang dihasilkan oleh archegonium. Nomor 3, ya, setelah zigot, embrio, sporogonium, tetapi setelah nomor 3 kita lihat di sini ada sporangium, ya. Sporangium adalah kotak spora, itu berarti dihasilkan oleh sporofit, ya, atau sporogonium. Nah, jadi kalau kita lihat jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah sperma, ovum, dan sporogonium. Nah, ini soal berikutnya. Ini sudah masuk ke kingdom plantae, bagian dari tumbuhan spermatopita, ya, atau tumbuhan berbiji, di mana ada 3, ya, gymnospermae dan angiospermae, ya. Angiospermae kita bagi lagi menjadi monokotil dan dikotil, ya. Berikut ini adalah ciri-ciri tumbuhan, ya. Jadi kita bisa lihat di soal ini. Dari ciri di atas, maka ciri tumbuhan yang termasuk ke dalam tumbuhan gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Nah, mari kita lihat perbandingan ketiga jenis tumbuhan ini, yaitu monokotil, dikotil, dan gymnospermae. Ya, monokotil, dikotil termasuk ke subdivisi angiospermae, tumbuhan biji tertutup. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa gymnospermae itu adalah tumbuhan biji terbuka, memiliki tulang daun yang runcing berbentuk seperti jarum, akarnya tunggang, belum memiliki bunga sejati. Ya, jadi dia memiliki strobilus, jadi tidak ada mahkota. Ya, ada cabang, ada kambium. Ya, jadi secara struktural dia lebih dekat ke ciri dikotil. Itu dia. Ya, contohnya seperti pakis, cemara, pinus, melinjo, damar, dan lain-lain. Jadi kalau kita kembali kepada soal, ciri yang termasuk gymnospermae, ya, itu yang pertama nomor 1, daunnya berbentuk seperti jarum, benar, ya. Nomor 2, tulang daun sejajar, ini tidak, ya, ini ciri monokotil. Tulang daun menjari, ini ciri dikotil. Daun berbentuk pita juga tidak, ya. Daun pipih dan melebar, memiliki bunga sejati, salah, ya. Dia belum memiliki bunga sesungguhnya, tetapi dia memiliki strobilus.
ya, jadi nomor 7 benar. Akarnya tunggang, ya, jadi nomor 9 benar, ya. Kemudian tidak ada mahkota, ya, jadi bunganya tidak menarik, ya. Maka dari soal ini yang paling tepat adalah nomor 1, kemudian nomor 7 dan nomor 9, ya. Jadi jawabannya alpha. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, maka kelompok tumbuhan yang dimaksud adalah, nah, kalau kita lihat gambar-gambar ini, ya, ini masuk ke ciri dari tumbuhan dikotil, ya. Nah, yang pertama itu berkeping 2, ya. Kemudian akarnya tunggang. Kemudian xilem dan floemnya teratur. Nah, kalau dia monokotil, letak xilem dan floemnya tidak teratur. Kemudian ada kambium, ya. Ini kita bisa lihat bahwa batang dikotil itu ketika kita kelupas kulitnya itu dengan mudah kita bisa pisahkan dari kayunya, ya. Itu karena ada lapisan kambium di sana, ya. Nah, sementara pada monokotil ini tidak ada. Kemudian kalau kita lihat lagi dari struktur daunnya, dia menyerip, ya. Ini ciri khas dari tanaman dikotil. Kalau dia monokotil, dia bentuknya sejajar dan berbentuk seperti pita. Nah, satu lagi, kelopak bunganya itu kelipatan 4 atau 5, ya. Kalau pada monokotil ini kelipatan 3, ya. Jadi kalau kita lihat pada soal ini adalah ciri dari tumbuhan dikotil. Jadi jawabannya bola. Oke, kita mulai. Spora lumut jika jatuh pada tempat yang lembab akan tumbuh menjadi, nah, mari kita lihat siklus metagenesis dari lumut, ya. Nah, di metagenesis lumut ini ada 2 generasi. Yang pertama gametofit, yaitu bertugas menghasilkan gamet. Kemudian yang kedua nanti sporofit, itu bertugas untuk menghasilkan spora. Kedua generasi ini bertugas untuk menghasilkan lumut, ya, saling bergantian. Nah, itu yang kita sebut namanya metagenesis atau pergiliran keturunan. Nah, dalam metagenesis ini urutannya, cara mengingatnya adalah Ramaljes, ya. Ra itu spora, spora akan tumbuh menjadi protonema. Kemudian protonema jadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut berperan sebagai gametofit, yaitu generasi untuk menghasilkan gamet, antheridium dan archegonium, dan nantinya akan menghasilkan sperma dan ovum. Sperma dan ovum kemudian melakukan fertilisasi, terbentuklah zigot. Zigot berkembang jadi embrio, embrio menjadi sporofit atau sporogonium untuk menghasilkan spora kembali, ya. Jadi kalau kita lihat soal ini, spora lumut jika jatuh di tempat yang lembab akan tumbuh menjadi protonema. Itu urutannya, ya. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah alpha. Berikut ini adalah hal yang benar mengenai lumut kecuali. Nah, mari kita lihat karakteristik atau ciri khas dari tumbuhan lumut, ya. Lumut ini termasuk tumbuhan yang masih memiliki sifat talus, jadi akar dan batangnya belum jelas, ya. Kemudian lumut ini sudah memiliki klorofil, jadi dia sudah bersifat autotrof, bisa membuat makanan sendiri. Lumut memiliki akar palsu yang kita sebut namanya rhizoid, yang peranannya sama dengan akar sebenarnya, yaitu untuk melekatkan diri pada suatu substrat, kemudian untuk menghisap atau menyerap zat-zat hara, ya. Nah, lumut memiliki metagenesis seperti yang kita sebutkan tadi, ada 2 generasi, sporofit dan gametofit. Nah, di dalam ekosistem lumut berperan sebagai vegetasi perintis, ya, atau pahlawan ekosistem. Dia bisa merintis suatu area di mana tumbuhan tingkat tinggi nggak bisa hidup, tetapi setelah lumut hadir di sana, maka tumbuhan lain akan bisa hidup. Nah, kalau kita kembali kepada soal, berikut ini yang benar mengenai lumut kecuali, ya, sudah memiliki klorofil, itu benar. Bersifat autotrof, dapat membuat makanan sendiri juga benar, ya. Merupakan tumbuhan transisi atau peralihan dari tumbuhan talus ke tumbuhan kormus. Ini juga benar. Memiliki akar palsu atau rhizoid juga benar, ya. Sudah memiliki akar sejati, ini salah, ya. Jadi jawabannya adalah Eko. Generasi sporofit pada tumbuhan lumut adalah, nah, ini kembali ke metagenesisnya tadi, ya, supaya kita bisa lebih paham, ya. Nah, sporofit itu berperan sebagai penghasil spora, ya. Kalau kita lihat pada skema ini, sporofit pada lumut
itu adalah sporogonium. Ya, nanti di sini terjadi pembelahan secara meiosis untuk menghasilkan spora yang haploid. Itu dia ya. Nah, sementara gametofitnya itu diperankan oleh lumut itu sendiri, dan di sini nanti akan terjadi pembelahan secara mitosis untuk menghasilkan sperma dan ovum. Ya, jadi kalau kita kembali kepada soal, generasi sporofit pada tumbuhan lumut itu adalah sporogonium. Ya, jadi jawabannya adalah bola. Tamarindus indica atau asam ya, merupakan tumbuhan yang termasuk ke dalam famili ya. Kita lihat di sini. Salah satu ciri khas dari takson famili itu selalu berakhiran dengan kata ACI ya. Jadi kalau dia sudah akhirannya ACI itu adalah takson famili untuk tumbuhan. Nah, kita bisa lihat di sini Moraceae itu kelompok yang termasuk di sini seperti nangka ya. Kemudian Artocarpus ya, atau nangka, kemudian beringin ya. Famili Papilionaceae ini seperti kelompok kacang-kacangan ya, seperti ercis, kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai. Nah, itu nama familinya adalah Papilionaceae. Mimosaceae ini seperti kelompok putri malu ya, atau daun sikejut yang ada durinya ya. Kemudian Caesalpiniaceae ini kelompok tanaman asam ya, seperti yang pada soal kita ini ya. Termasuk juga di sini seperti kelompok bunga merak gitu ya. Euphorbiaceae itu adalah kelompok tumbuhan yang memiliki getah atau famili getah-getahan ya, seperti daun singkong, kemudian tanaman karet dan lain-lain ya. Jadi soal kita ini Tamarindus indica termasuk ke famili Caesalpiniaceae ya, jawabannya dado. Kita lanjut lagi. Perhatikan struktur bunga Angiospermae berikut. Nah, ini adalah gambar bunga ya. Proses terbentuknya embrio atau zigot, maka nomor yang harus berfertilisasi adalah, nah, mari kita lihat. Ini adalah ciri spesifik dari tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup, baik monokotil maupun dikotil ya. Mari kita lihat struktur bunganya. Nomor 1 itu adalah kepala sari, nomor 2 kepala putik, nomor 3 itu adalah inti generatif 2 ya. Nomor 4 itu adalah inti generatif 1. Kemudian nomor 5 itu adalah inti vegetatif. Nomor 6 antipoda, nomor 7 inti kandung lembaga sekunder atau IKLS. Ya, ada juga yang menyebutnya megagametosit. Ini berkromosom 2N ya. 8 itu sinergit dan 9 itu adalah ovum. Ya, jadi kalau kita lihat tahapan pembuahan gandanya, yang pertama nanti inti generatif 1 akan membuahi ovum, terbentuklah embrio ya. Berarti nomor 4 bertemu dengan nomor 9 akan terbentuk embrio atau zigot ya, calon individu baru. Kemudian pembuahan yang kedua, inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder, terbentuklah endosperm ya. Jadi nomor ini, nomor yang mesti berfertilisasi itu adalah nomor 4 dan nomor 9 ya. Jadi kuncinya adalah dado. Nah, ini soal sebab akibat. Jika ditinjau dari jumlah kromosomnya, maka baik gametofit pada lumut maupun pada paku sama-sama bersifat haploid. Sebab lumut dan paku masing-masing dalam metagenesisnya berperan untuk menghasilkan antheridium dan archegonium. Nah, mari kita lihat kembali siklus metagenesis dari tumbuhan paku dan lumut yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Bahwa gametofit pada lumut itu adalah lumut itu sendiri. Sementara kalau pada paku gametofitnya adalah protalium. Gametofit berperan untuk menghasilkan gamet yang kromosomnya haploid ya. Praktis gametofit pada lumut dan paku itu bersifat haploid ya. Jadi antheridium, archegonium itu bersifat haploid atau N kromosom ya. Jadi kalau kita lihat pernyataan ini itu benar ya. Sebab lumut dan paku masing-masing dalam metagenesisnya berperan untuk menghasilkan antheridium dan archegonium. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Lumut dalam metagenesisnya berperan untuk menghasilkan gamet. Ya, dia sebagai gametofit. Sementara paku dalam metagenesisnya itu berperan sebagai sporofit untuk menghasilkan spora ya. Jadi tugas mereka berbeda ya. Jadi alasan ini salah.
Maka jawabannya benar salah. Jawabannya adalah Charlie. Perkembangan sporogonium tanaman lumut terjadi pada gametofit. Nah, mari kita lihat struktur dari gametofit pada tumbuhan lumut. Ya, nah kalau kita lihat pada gambar ini bahwa gametofit atau lumut itu sendiri itu mendukung penuh ya kehidupan dari sporofit. Kenapa? Karena sporofit ini itu tidak ada klorofilnya. Ya, tidak ada klorofil dan tidak bisa berfotosintesis. Dan dia tidak bisa hidup sendiri. Jadi kehidupannya bergantung kepada gametofit. Ya, jadi kalau kita lihat pernyataan ini, perkembangan sporogonium tanaman lumut terjadi pada gametofit itu benar. Ya, sebab sporofit tanaman lumut tidak dapat hidup bebas. Ini benar juga. Ya, maka kalau kita lihat pernyataan dan alasan ada hubungan sebab akibat ya. Jadi jawabannya adalah alpha. Pakis haji atau cicak serumpi dan kelapa Cocos nucifera termasuk dalam anggota subdivisi Gymnospermae. Nah, mari kita lihat. Nah, untuk pakis haji, ya kalau kita lihat pada gambar ini, struktur bangun daunnya hampir sama ya. Mereka memiliki daun majemuk ya, bertipe majemuk. Majemuk menyirip ya. Tetapi dalam sistem klasifikasi cicak serumpi atau pakis haji itu masuk ke kelompok tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Sementara kelapa atau Cocos nucifera itu masuk ke subdivisi Angiospermae, tumbuhan biji tertutup kelas monokotil ya. Jadi meski secara struktur tubuh bentuk daunnya hampir sama, yaitu bertipe daun majemuk menyirip, tetapi dalam sistem klasifikasi mereka berbeda ya. Jadi pernyataan salah. Nah, kemudian daun pakis haji dan kelapa bertipe daun majemuk menyirip ini betul ya. Jadi salah betul jawabannya dadu. Dalam daur hidup tumbuhan lumut, generasi yang bersifat haploid atau N kromosom adalah, nah mari kita perhatikan kembali siklus metagenesis pada tumbuhan lumut ya. Cara mengingatnya adalah ramal Jess, yaitu spora, protonema, lumut, kemudian antheridium, archegonium, sperma, dan ovum. Nah ini semua yang berada di atas garis merah, kromosomnya adalah haploid. Kemudian yang di bawah garis merah ya, yaitu sporogonium atau sporofit, embrio dan zigot itu kromosomnya adalah diploid atau 2N kromosom. Jadi kalau kita kembali kepada soal, pada tumbuhan lumut yang berkromosom haploid itu yang pertama protonema. Kemudian tumbuhan lumut, ya ini juga kromosomnya haploid, lalu spora. Sporofit itu kromosomnya diploid ya. Jadi soal ini yang benar adalah 1, 2, dan 3. Dalam daur hidup tumbuhan paku, generasi yang bersifat haploid antara lain. Nah, ini kembali bertanya ke siklus metagenesis paku yang haploid apa saja dalam urutan metagenesisnya ya. Cara mengingatnya rata jet ya. Kalau kita lihat di atas garis merah, itu semua kromosomnya haploid ya. Jadi spora, protalium, antheridium, archegonium, sperma, dan ovum ya. Semua berkromosom haploid. Kemudian yang berkromosom diploid itu paku itu sendiri atau sporofit, embrio, dan zigot. Jadi kalau kita kembali kepada soal, pada tumbuhan paku yang berkromosom haploid yang pertama, protalium ya yang berperan sebagai gametofit. Kemudian antheridium penghasil sperma, spora. Sementara tumbuhan paku itu sendiri bersifat diploid ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3, kuncinya alpha. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng.